Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang mewakilkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Tawakal adalah sebuah kekuatan bagi orang yang beriman. Bahkan dia menjadi ciri keimanan. Orang yang paling baik imannya kepada Allah, maka akan wujud dalam tawakalnya yang utuh kepada Allah. Makin baik iman seseorang kepada Allah, makin besar rasa bergantungnya kepada Allah. Gak mungkin seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi ragu untuk menyerahkan hidup dan urusannya kepada Allah. Gak mungkin. Itu hal yang bertolak belakang. Sehingga ketika kita menjadi seorang mukmin, harusnya kita menjadi orang yang paling kuat dalam berserah dan menggantungkan hidup serta urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang tawakalnya baik itu adalah muncul tuma'ninatul qalb, muncul ketenangan di dalam hatinya. Itu buah dari tawakal. Jadi kalau kita rasanya selama ini sering khawatir, sering galau, sering ngerasa terusik, sering bingung, maka salah satu kunci untuk menghilangkan semua perasaan yang tidak nyaman itu adalah belajar tawakal, belajar tawakul, belajar berserah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyerahkan urusannya, masalahnya kepada Allah, dia percaya Allah sebaik-baiknya akan mengurus masalah itu. Dia yakin Allah sebaik-baiknya akan menyelesaikan urusan itu. Dia yakin Allah sebaik-baiknya akan memberikan jalan keluar dalam kebuntuan masalahnya. Keyakinan itulah yang membuat dia merasa tenang. Misalnya ketika kita melakukan safar, kita diajarkan doa, yang dengan doa safar itu kita sedang belajar tawakal di perjalanan. Misalnya kita mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa tu'i anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Na'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal waladi wal ahli. Jadi doa safar yang luar biasa ini di dalamnya mengandung makna tawakal yang luar biasa juga. Seolah-olah kita menyerahkan safar kita kepada Allah, terserah Allah, dan kita percaya Allah pasti akan menuntun kita kepada yang terbaik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ketika Nabi pernah tersesat dalam perjalanan beliau pulang dari Syam ke Mekah, Allah menunjukkan jalan agar beliau tidak terkatung-katung di tengah padang pasir. Allah sebaik-baik yang memberikan jalan. Allah sebaik-baik yang menuntun. Sehingga orang yang membaca doa safar tadi seolah-olah menyerahkan safarnya kepada Allah lebih daripada dia menyerahkan safarnya kepada aplikasi map di dalam handphonenya. Kita kadang-kadang kalau misalnya gak punya sinyal di tengah jalan dan kita kebingungan arah, kita akan sangat khawatir karena gak bisa menjalankan aplikasi map kita. Di map itu muncul sinyal hilang, sinyal tidak ditemukan, akhirnya kita nggak bisa mengupdate nih jalannya harusnya kemana, ke kanan apa ke kiri. Kita bingung, kita khawatir karena kita menyerahkan urusan safar kita kepada map. Begitu juga ketika kita menyerahkan urusan safar kita kepada seorang guide. Kita nggak percaya guide ini tahu jalan, sehingga ketika kita muter-muter di sebuah kota, kita akan khawatir, nih supir tahu jalan nggak nih, nih guide ngerti jalan nggak nih, jangan-jangan mereka tidak berpengalaman, kita khawatir. Atau kita merasa tenang ketika kita berjalan, kita punya sinyal, kita bisa menggunakan aplikasi map, kita tenang berjalan ketika kita tahu supirnya tahu jalan, kita tenang dalam perjalanan ketika kita tahu guide-nya mengerti daerah itu. Maka orang yang bertawakal kepada Allah dalam hidup akan lebih tenang daripada orang yang sedang safar ditemani oleh aplikasi map, ditemani oleh seorang guide yang handal berpengalaman, ditemani oleh seorang supir yang tahu jalan seluk-beluk daerah situ. Orang yang bertawakal lebih tenang daripada mereka. Makanya dalam doa safar kita sedang belajar tawakal. Ya Allah, saya serahkan safar saya kepadamu. Tuntun saya, jauhkan saya dari wa'tha'i safar, keburukan dalam safar.
Watwi anna bu'dah, mudahkan perjalanan kami sampai kami bisa sampai ke tempat yang jauh dalam keadaan nyaman, mudah, seolah-olah dekat, gak kerasa udah sampai. Saya juga menyerahkan keluarga saya yang saya tinggalkan kepada Engkau ya Allah. Engkau sebaik-baik yang memelihara, mengurus, mencukupi keperluan mereka. Jangan biarkan saya pulang kepada keluarga saya dalam keadaan penuh dengan masalah, membawa beban, membawa kesedihan. Itulah doa tentang belajar tawakal ketika kita musafir. Masih banyak lagi doa-doa sehari-hari yang diajarkan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Allah. Itu rahasia doa sehari-hari. Daily doa. Ketika kita mau masuk kamar mandi ada doanya, pakai pakaian ada doanya, mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, masuk ke dalam rumah ada doanya. Tujuannya apa? Kita sedang belajar tawakal, berserah, bergantung kepada Allah. Dan ketika kita membiasakan itu dengan imanan wahtisaban, dengan yakin dan sungguh-sungguh, maka buah dari tawakal adalah tuma'ninatul qalb, kehidupan yang tuma'ninah, jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, kebahagiaan yang luar biasa, kelapangan dada untuk menerima apapun hasilnya, karena kita percaya ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah sebaik-baik yang mengurus kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Barakallahu fikum. Allahu